Kita hari ini akan bersama-sama menghadiri peluncuran National Risk Assessment Indonesia atau NRI tahun 2026 yang sekaligus merupakan kick-off di tingkat high level dalam rangka persiapan menuju PATF putaran kelima tahun 2029-2030 yang akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Sebagai anggota PATF, Indonesia akan menjalani mutual evaluation secara periodik. Evaluasi ini tidak hanya mengukur kepatuhan terhadap standar internasional, tapi terutama efektivitas kerangka kebijakan, regulasi, kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam melindungi integritas serta ketahanan sistem keuangan nasional kita dari penyalahgunaan untuk TPPU, TPPT, dan PPSPM. Dalam Mutual Evaluation Report tahun 2023, PATF menilai Indonesia memiliki kerangka hukum, regulasi dan kelembagaan yang kuat, serta pemahaman risiko dan kebijakan berbasis risiko yang baik. Namun PATF juga menekankan perlunya peningkatan pengejaran terhadap pencucian uang dalam skala besar, aset confiscation, risk-based supervision, dan penerapan sanksi yang efektif dan proporsional. Pada tahun 2026, Indonesia memperoleh kemajuan melalui Third Enhanced Follow-up Report. Recommendations 6 meningkat dari partially compliant menjadi compliant. Namun Recommendation 8, Recommendation 25, dan Recommendation 28 masih berstatus partially compliant. Capaian technical compliance harus diikuti dengan peningkatan secara lebih efektif lagi. Oleh karena itu, perlu kita sadari bersama bahwa kita sedang berada dalam lingkungan strategis yang berbeda dibandingkan ketika NRI sebelumnya kita susun. Pada masa lalu, kita lebih mudah mengenali ancaman terhadap negara karena ancaman tersebut hadir dalam bentuk yang kasat mata seperti konflik, kekerasan, penyelundupan, atau serangan terhadap wilayah dan keamanan negara. Tetapi dunia yang kita hadapi hari ini telah jauh sekali berubah. Konflik geopolitik, sanction invasion, illicit trade, shell companies, trade-based money laundering, dan population financing, bahkan ancaman terhadap negara tidak selalu datang dengan wajah yang mudah dapat diamati. Ia dapat bergerak melalui arus modal, jaringan bisnis, teknologi, transaksi lintas batas, dan struktur ekonomi yang pada permukaannya nampak sah. Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar negara modern saat ini adalah kemampuan untuk membedakan antara arus ekonomi yang menciptakan kemakmuran dan arus keuangan yang justru dapat menjadi kendaraan bagi kejahatan. Disinilah persoalan TPPU, TPPT, PPSPM memperoleh makna yang jauh lebih luas, dan sinilah yang harus kita jawab oleh NRA Indonesia tahun 2026 sekarang ini. Kita tidak semata-mata sedang berbicara mengenai transaksi keuangan, tapi kita sedang berbicara mengenai integritas perekonomian, keamanan nasional, kredibilitas institusi negara, kepercayaan masyarakat dan dunia usaha, serta posisi Indonesia dalam pergaulan internasional. Jika hasil kejahatan dapat dengan mudah masuk ke ekonomi yang sah, yang terancam bukan hanya sistem keuangan, yang terancam adalah keadilan ekonomi, persaingan usaha yang sehat, kepercayaan publik, dan pada tingkat tertentu, kedaulatan negara itu sendiri. Sebaliknya, apabila negara mampu mengenali dan mencegah aliran dana yang digunakan untuk membiayai terorisme atau proliferasi senjata pemusnah massal, maka sesungguhnya negara sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pengawasan transaksi. Negara sedang mencegah ancaman sebelum ancaman itu menjelma menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dinamika global menuntut Indonesia memperkuat financial sanction screening, beneficial ownership identification, trade finance monitoring, dan cross-border information exchange. Hadirin hadirat yang saya muliakan, jika NRA sebelumnya terutama menjawab pertanyaan
di mana risiko kita berada. Maka NRA tahun 2026 harus mampu menjawab bagaimana kita memitigasi risiko tersebut sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Kita harus beralih dari risk identification menuju risk anticipation, dan dari sikap reaktif menuju preventif, dan dari transaction monitoring menuju network analytics. Pendekatan berbasis risiko harus menjadi dasar setiap kebijakan dan tindakan, baik dalam penegakan hukum maupun pengawasan pihak pelapor. NRA, Sectoral Risk Assessment atau SRA, dan Individual Risk Assessment atau IRA harus digunakan secara konsisten untuk menentukan prioritas, mengarahkan sumber daya secara proporsional, serta memastikan perhatian terbesar diberikan kepada sektor, modus, dan jaringan yang memiliki profil risiko tertinggi. Di sini saya melihat arti strategis dari penilaian risiko nasional atau National Risk Assessment (NRA) yang hari ini kita luncurkan. NRA merupakan sebuah dokumen strategis nasional yang akan menjadi peta jalan kita bersama dalam memperkuat rezim APU PPPT dan PPSM atau anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dan pada hakikatnya adalah cara sebuah negara bercermin kepada dirinya sendiri. Ia membantu kita melihat dinamika kekuatan kita, di mana kerentanan kita, bagaimana ancaman berkembang, dan apakah instrumen yang kita miliki benar-benar cukup untuk menghadapinya. Bagaimana keterhubungan aliran dana, pemilik manfaat, jaringan penelusuran aset lintas jurisdiksi, perampasan aset, hasil tindak pidana, siapa pelakunya, siapa yang mengendalikan, siapa yang membiayai, menerima manfaat, menyediakan infrastruktur, dan mencuci hasilnya. Yang paling penting, di mana asetnya berada. Mengingat pemulihan aset merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum TPPU. Dana hasil kejahatan adalah nafas keberlangsungan kejahatan itu sendiri. Karena itu, pelaku harus diputus aksesnya terhadap sumber daya finansial melalui identifikasi, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pemulihan aset yang efektif, termasuk aset yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, NRA bukan sekedar dokumen mengenai risiko. Ia adalah instrumen bagi negara untuk mengubah pengetahuan menjadi kewaspadaan, kewaspadaan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi tindakan yang nyata. Bagi saya inilah yang membuat agenda kita hari ini menjadi sangat penting. Sebab negara yang kuat bukan negara yang menganggap dirinya bebas dari risiko. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengenali risikonya sendiri, berani mengakui kerentanannya, dan mempunyai kemampuan untuk memperbaikinya sebelum kerentanan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak kepentingan bangsa dan negara. Hadirin yang saya muliakan, dalam penyusunan NRA tahun 2026 tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Penyusunannya harus dilakukan secara multi-years, sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dengan melibatkan 25 kementerian dan lembaga. Ini bukan sekadar menunjukkan luasnya proses penyusunan NRA, ini menunjukkan satu kenyataan yang lebih fundamental, yakni kejahatan finansial modern bersifat lintas sektor, sedangkan kewenangan negara secara administratif tersebar pada banyak institusi. Tantangan kita menentukan bagaimana kewenangan yang tersebar tersebut dapat bekerja sebagai satu kekuatan negara. Di sinilah koordinasi memainkan peran yang sangat penting. Bukan koordinasi dalam arti sekedar saling mengirim surat, bukan pula sekedar rapat lintas kementerian dan lembaga, tapi koordinasi yang menghasilkan kesatuan arah, kesatuan informasi, kesatuan prioritas, dan kesatuan tindakan di lapangan. Hadirin yang saya muliakan, hal ini juga sejalan dengan arah besar pembangunan nasional. Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto
menegaskan pentingnya memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian, dan penyelundupan. Karena itu penguatan rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal tidak boleh kita tempatkan sebagai anggota teknis yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari agenda negara untuk membangun pemerintahan yang berintegritas, sistem hukum yang efektif, serta perekonomian nasional yang terlindungi dari hasil dan pembiayaan kejahatan. Hadirin yang saya muliakan, dari perspektif tadi, kita kemudian sampai pada perjalanan Indonesia menuju Mutual Evaluation Financial Action Task Force tahun 2029-2030. Saya kira kita perlu berhati-hati dalam memaknai proses tersebut. Jangan sampai kita memandang mutual evaluation sebagai semacam ujian yang harus kita lewati dengan memperoleh nilai sebaik-baiknya, lalu setelah itu pekerjaan kita anggap selesai. Cara berpikir demikian terlalu sempit bagi sebuah negara yang ingin membangun sistem dan kelembagaan secara berkelanjutan. Karena itu saya menegaskan satu kalimat yang menurut saya harus menjadi mindset kita bersama, yakni Mutual Evaluation Financial Action Task Force perlu dimaknai sebagai journey of self-reflection untuk mendorong penguatan rezim APU PPT, PPP, SPM menjadi berkelanjutan dan perbaikan jangka panjang, bukan semata-mata sebagai proses pemenuhan asesmen belaka. Saya menggunakan istilah self-reflection karena evaluasi yang paling berguna bukanlah evaluasi yang membuat kita sibuk mempertahankan bahwa semuanya sudah baik. Evaluasi yang paling berguna adalah evaluasi yang membuat kita berani bertanya apa yang sebenarnya belum bekerja dengan baik. Di mana kelemahan kita? Apa yang belum efektif? Apa yang perlu kita perbaiki? Dan yang lebih penting lagi, apakah perubahan yang kita lakukan benar-benar menurunkan risiko? Dengan cara pandang seperti ini, Financial Action Task Force bukan sekedar pihak yang akan menilai Indonesia. Proses itu harus kita gunakan sebagai cermin eksternal yang membantu kita melihat diri kita sendiri secara lebih objektif. Dan negara yang kuat bukanlah negara yang tidak mempunyai kelemahan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengenali kelemahannya, mengakui secara jujur, dan mempunyai kapasitas politik serta kelembagaan untuk memperbaikinya. Itulah sebabnya saya ingin agar persiapan Mutual Evaluation tahun 2029-2030 tidak menjadi pekerjaan yang baru kita mulai menjelang tahun 2029. Ia harus dimulai dari sekarang dan harus menjadi bagian dari pembenahan sistem yang terus kita kerjakan bersama. Hadirin yang saya muliakan, dari perspektif tadi, ada beberapa agenda yang harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu pertama, NRA harus menjadi single national risk reference. Kedua, setiap risiko prioritas harus diterjemahkan menjadi action plan dengan risk owner, target, timeline, responsible institution, indicator, dan outcomes. Tiga, perkuat asset recovery, identification, freezing, seizure, confiscation, recovery, optimalisasi pemulihan kerugian negara, dan atau korban. Keempat, antisipasi perkembangan struktur trust dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan, tata kelola beneficial ownership, termasuk transparansinya, identifikasi dan verifikasi pihak yang mengendalikan atau memperoleh manfaat, kesiapan regulasi turunan, mekanisme pengawasan, serta akses informasi bagi otoritas berwenang harus dipastikan agar tidak muncul celah baru bagi TPPU, TPPT, dan PPSPM. 5. Kita harus memperkuat informasi intelijen keuangan dengan memanfaatkan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK, Financial Intelligence Led Investigation, informasi intelijen keuangan
tidak boleh berhenti sebagai informasi saja. Ia harus menjadi pengetahuan. Pengetahuan harus menjadi dasar bagi pengambilan keputusan. Dan keputusan harus menghasilkan sebuah tindakan yang nyata. Sepanjang tahun 2020-2025, PPATK telah mendiseminasikan sebanyak 7.769 produk kepada aparat penegak hukum dan instansi penerima. Dari 6.366 produk yang telah berhasil diidentifikasi status tindak lanjutnya, terdapat 882 produk PPATK yang telah ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan atau sekitar 11,3%. Di sisi lain, PPATK telah memotret beberapa risiko strategis yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Selain kejahatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, termasuk illegal mining, illegal logging, penyeludupan komoditas strategis dan barang bernilai tinggi, dan pendanaan terorisme yang memanfaatkan sistem keuangan dan teknologi keuangan, terdapat kejahatan antara lain. Pertama, korupsi dan kejahatan ekonomi. Data PPATK menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 373 produk intelijen keuangan terkait dengan TPA korupsi, dengan total perputaran transaksi yang dianalisis sekitar 180,87 triliun. Kedua, narkotika dan organized crime lintas negara. Pada tahun 2025, produk intelijen terkait dengan dugaan TPPU yang berasal dari TPA narkotika memiliki total nominal transaksi yang dianalisis sekitar 4,79 triliun. Ketiga, penipuan digital dan organized cybercrime. Pada tahun 2025, produk intelijen terkait dengan TPA penipuan memiliki total nominal transaksi yang dianalisis sekitar 22,53 triliun. Dalam jumlah kasus, hasil kejahatan dikonversikan ke aset kripto. 4. Perjudian daring. Pada Juni 2026, PPATK mengidentifikasi perputaran dana perjudian daring sekitar 86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi. Nilai deposit mencapai sekitar 22,05 triliun dalam 226,76 juta transaksi, antara lain menggunakan rekening bank, dompet elektronik, dan QRIS. Saya tidak ingin angka ini kita lihat semata-mata sebagai angka statistik saja. Saya justru melihatnya sebagai pertanyaan kelembagaan yang harus kita jawab bersama. Bagaimana kita memperpendek jarak antara informasi intelijen keuangan dan upaya penegakan hukumnya? Bagaimana kita memastikan bahwa setiap informasi yang bernilai strategis dapat diterjemahkan menjadi langkah bersama? 6. Memperkuat implementasi Targeted Financial Sanctions atau TFS dan screening daftar sanksi terkait dengan TPPT dan PPSPM, termasuk memperkuat regulasi dan pengawasan. 7. Perkuat public-private partnerships atau kemitraan pemerintah dengan badan usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk penyediaan infrastruktur layanan publik. Skema ini membagi risiko dan memanfaatkan keahlian swasta guna mengoptimalkan anggaran negara, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat pembangunan. 8. Persiapan MER 2029-2030 berbasis evidence, bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap regulasi. 9. Bangun One National Voice, satu pemahaman, satu suara, dan satu sudut pandang nasional dalam menyampaikan data, informasi, narasi risiko dan capaian kepada asesor. Konsistensi antar kementerian, badan dan lembaga sangat penting agar respons Indonesia koheren, berbasis risiko, dan mencerminkan kepentingan nasional, bukan kepentingan sektoral. 10.
Mari kita benahi statistik dan direktori data sejak sekarang. Data yang komprehensif, konsisten, dapat ditelusuri, dan mampu menunjukkan tren serta outcomes adalah eviden yang kuat untuk membuktikan bahwa rezim APPU, PPT, PPSPM benar-benar efektif dan diimplementasikan secara nyata. Ke-11, pada sisi penegakan hukum, tingkatkan secara konsisten kualitas penyidikan, penuntutan dan pemidanaan TPPU dan TPPT, termasuk penerapan stand-alone, money laundering, foreign predicate crime, dan third-party money laundering, dengan orientasi yang jelas pada hasil dan pemulihan aset. Ke-12, perkuat daya kerjasama internasional, terutama kecepatan dan kualitas pertukaran informasi serta bantuan hukum timbal balik dalam penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pemulihan aset lintas negara. Berdasarkan 12 agenda tersebut, penanganan TPPU, TPPT, PPSM harus kita lihat sebagai satu rangkaian yang utuh, mulai dari laporan transaksi keuangan mencurigakan, analisis dan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, sampai kepada aset recovery. Kita tidak boleh membangun keberhasilan berdasarkan satu mata rantai saja. Di sini koordinasi terpadu harus menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekedar koordinasi administratif. Kekuatan rezim kita tidak terletak hanya pada satu mata rantai, tapi terletak pada tersambungnya seluruh mata rantai tersebut. Dengan koordinasi sinergi tersebut, saya berharap fase transformasi tahun 2026 2030 merupakan fase yang dapat dipersiapkan dengan baik oleh Indonesia dengan memastikan pergerakannya dari technical compliance menuju effectiveness. Reaktif menuju preventif, fokus domestik menuju jejaring lintas negara, pemantauan transaksi menuju analisis jaringan, aset tracing menuju aset recovery, dan penilaian risiko menuju mitigasi risiko. Dan saya juga mengharapkan seluruh pimpinan kementerian, lembaga menempatkan agenda ini sebagai bagian dari kepentingan nasional kita bersama. Penyelarasan dan harmonisasi program kerja yang beririsan harus diperkuat sehingga kebijakan pengawasan penegakan hukum, data, terkomunikasi dan komunikasi Indonesia bergerak ke arah yang sama. Hadirin yang saya muliakan, ada satu hal lain yang perlu kita sadari bersama. Indonesia kini bukan lagi sekedar negara yang mengikuti perkembangan rezim internasional. Indonesia telah menjadi bagian dari komunitas global dalam PATF. Karena itu keanggotaan Indonesia di PATF adalah milik kita bersama. TPPU bukan hanya isu PPATK semata. TPPT bukan isu aparat penegak hukum semata. PPSM juga bukan isu sektor keuangan semata. Ia merupakan isu bersama untuk menjaga keamanan nasional, arah pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, pelindungan masyarakat, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, whole of government pada isu tertentu, whole of society. Penilaian PATF mempunyai konsekuensi strategis terhadap reputasi Indonesia, kepercayaan investor, hubungan perbankan koresponden, transaksi lintas batas, dan integritas sistem keuangan nasional. Karena itu kita tidak sedang mempersiapkan diri untuk sebuah assessment yang abstrak, tapi kita sedang memperkuat trust terhadap Indonesia. Kita sedang memperkuat resiliensi ekonomi nasional. Kita sedang menjaga agar sistem keuangan nasional tidak mudah dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan yang pada akhirnya kita sedang menjaga kepentingan nasional kita bersama. Hadirin yang saya muliakan, saya melihat bahwa di balik seluruh agenda ini terdapat satu prinsip yang lebih luas. Negara memang membutuhkan kekuasaan untuk melindungi masyarakat. Tapi kekuasaan harus digunakan secara bertanggung jawab. Semakin besar kemampuan negara dalam memperoleh informasi, menelusuri transaksi, membukukan aset, melakukan penyidikan, dan menjatuhkan sanksi, maka semakin penting pula prinsip legalitas, kepastian hukum,
proporsionalitas dan akuntabilitas, dan penghormatan negara terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Kita tidak boleh memilih antara efektivitas dan negara hukum. Kita harus membangun keduanya secara bersamaan. Sebab negara yang tidak efektif akan kehilangan kemampuan melindungi masyarakat, tapi negara yang efektif tanpa batas hukum akan kehilangan legitimasinya. Inilah keseimbangan yang harus kita jaga bersama. Hukum harus kuat menghadapi kejahatan. Tapi kekuatan itu harus selalu berada dalam koridor hukum. Negara harus mempunyai kemampuan untuk melindungi masyarakat, tapi kemampuan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan sistem pencegahan kejahatan harus semakin kuat tanpa kehilangan orientasi pada keadilan. Karena itu saya ingin agar kita menghindari apa yang dalam praktek sering disebut sebagai paper compliance. Jangan sampai kita menjadi sangat baik dalam menjelaskan bahwa sistem kita sudah baik, tapi belum cukup baik dalam membuktikan bahwa sistem itu benar-benar bekerja dan efektif. Yang kita perlukan bukan sekadar compliance, kita membutuhkan effectiveness, bukan sekadar aturan yang baik, tapi juga dilaksanakan secara efektif. Bukan sekadar kelembagaan yang lengkap, tapi kelembagaan yang mampu bekerja. Bukan sekadar data yang banyak, tapi data yang menghasilkan tindakan bersama, bukan pula sekadar penindakan yang banyak, tapi penindakan yang mampu memberikan pencegahan efektif dan pemulihan aset bagi kepentingan negara. Oleh karena itu, peluncuran NRA tahun 2026 bukanlah garis akhir bagi kita. Ini adalah starting point baru. Mulai hari ini kita harus bergerak dengan mengenali risiko, menuju pengelolaan risiko, dari mengelola risiko menuju memitigasi risiko, dan pada akhirnya menuju Indonesia yang lebih tangguh. Saya meminta kepada seluruh anggota TPPU, kementerian dan lembaga pengawas dan pengatur, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menerjemahkan hasil National Risk Assessment NRA ke dalam agenda yang konkret. Kita harus mempunyai prioritas yang jelas karena harus mengetahui risiko yang paling tinggi sampai risiko yang paling rendah. Kita harus mengetahui siapa melakukan apa. Kita harus mempunyai, menetapkan ukuran keberhasilan serta secara berkala mengevaluasi apakah kebijakan yang kita lakukan benar-benar telah berhasil menurunkan risiko. Dengan bahasa yang sederhana, National Risk Assessment harus berubah menjadi action. Action harus menghasilkan outcome. Dan outcome harus menghasilkan risk reduction. Disitulah aktivitas rezim kita akan diuji, bukan pada banyaknya dokumen yang kita hasilkan, melainkan pada kemampuan kita mengubah pengetahuan menjadi tindakan dan tindakan serta langkah yang nyata dan membawa hasil yang nyata pula. Mutual evaluation adalah tanggung jawab bersama secara nasional. Pengalaman Malaysia dan Singapura dalam putaran kelima, pengalaman Persatuan Emirat Arab keluar dari Grey List PATF, serta pengalaman Indonesia pada evaluasi 2022-2023 menunjukkan bahwa high level commitment merupakan faktor yang sangat esensial. Komitmen pimpinan harus diterjemahkan menjadi keterlibatan nyata, keputusan yang cepat, serta dukungan sumber daya yang memadai. Persiapan harus menjadi upaya kita bersama yang harus kita lakukan sedini mungkin. Periode data yang akan menjadi perhatian mencakup tahun 2024-2029, karena itu kualitas eviden tidak dapat dibangun menjelang evaluasi. Dukungan SDM dan anggaran perlu dipastikan sejak sekarang, dan program persiapan MER Indonesia 2029-2030 harus ditempatkan sebagai program strategis dan prioritas pada kementerian dan lembaga terkait. Penilaian ini jangan dipandang semata-mata sebagai upaya memenuhi standar global. Proses ini harus dimaknai sebagai agenda strategis pemerintah Indonesia untuk memastikan rezim APU, PPT, PPSPM berjalan efektif, kuat dan berkelanjutan. Sistem yang efektif akan memperkuat integritas sistem keuangan
mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan komitmen internasional terhadap negara kita. Karena itu saya ingin agar perjalanan menuju Mutual Evaluation PATF 2029-2030 kita kompas bersama bagi Indonesia dalam membaca dan memitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPP SPM. Kedua persiapan Mutual Evaluation PATF 2029-2030 harus kita tempatkan sebagai proses pembenahan sistemik dengan memperkuat transparansi beneficial ownership, regulasi dan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan intelijen keuangan, penanganan TPPU, aset recovery, serta efektivitas pencegahan TPPT dan PPPSPM. Ketiga, mutual evaluation harus kita jalani sebagai journey of self-reflection. Bukan sekedar perjalanan untuk memperoleh penilaian, tapi perjalanan untuk mengenali diri, mengenali kekuatan kita, mengenali kelemahan kita pula. Dan yang paling penting, mempunyai keberanian untuk memperbaikinya. Dengan demikian, tujuan akhir kita adalah membangun Indonesia yang mempunyai sistem keuangan yang berintegritas, sistem hukum yang efektif, kelembagaan yang kuat, serta negara yang mampu melindungi masyarakat dan kepentingan nasional dari kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan bernegara kita tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan persoalan hari ini, kita juga dituntut untuk membangun, mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan kemampuan agar negara di hari depan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Kita ingin membangun sistem yang bukan hanya mampu merespon kejahatan yang sudah terjadi, tapi juga mampu membaca pola sebelum kejahatan itu berkembang. Kita ingin membangun ekosistem keuangan yang bukan hanya tumbuh, tapi tumbuh dan dengan memiliki integritas yang tinggi. Pembangunan sistem keuangan yang tangguh dan pertumbuhan yang berintegritas serta peran negara yang memiliki kapasitas untuk melindungi keduanya merupakan satu kesatuan yang berpengaruh dalam APU, PPT, PPSPM. Ketika kita memberantas pencucian uang, kita sesungguhnya tidak hanya mengejar aliran dana, tapi juga sedang menjaga integritas perekonomian kita. Ketika kita mencegah pendanaan terorisme, kita tidak hanya mencegah sebuah sistem transaksi, tapi juga menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat. Marilah kita jadikan peluncuran National Risk Assessment NRA ini bukan sebagai akhir dari sebuah pekerjaan, sebagai awal dari komitmen yang lebih besar, komitmen yang panjang yang harus kita jalani bersama. Komitmen untuk membaca risiko, komitmen untuk memperbaiki kelemahan, memperkuat koordinasi, dan komitmen untuk meningkatkan efektivitas. Pada akhirnya, komitmen untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan negara bekerja untuk melindungi masyarakat dan kepentingan nasional. Kita mungkin berbeda kewenangan, kita mungkin berbeda institusi, tapi kita bekerja bersama-sama terkoordinasi dalam rangka mencapai sebuah tujuan nasional. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penilaian risiko nasional Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal tahun 2026 secara resmi saya nyatakan diluncurkan dan siap kita tindak lanjuti bersama. Semoga Allah SWT akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.